Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi bahasa Indonesia yang akan kita bahas melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya, yaitu materi yang akan kita bahas hari ini adalah struktur teks novel. Ya, struktur teks novel. Siapa yang sudah tahu apa saja struktur teks novel itu? Ya, struktur teks novel terdiri atas abstrak, orientasi, komplikasi, lalu evaluasi, resolusi, koda. Nah, begitu ya. Jadi nanti di dalam materi ini kalian akan membahas mengenai struktur teks novel, ya. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menceritakan sedikit mengenai novel berjudul Negeri Lima Menara. Di sini pengarangnya A. Fuadi, penerbitnya Gramedia Pustaka Utama, tahun terbit Agustus 2010, kota terbit Jakarta. Jumlah halaman 424 halaman. Mari kita mulai ya. Nih, gambar sampulnya dari novel Negeri Lima Menara. Novel dimulai dari 5 sahabat yang sedang mondok di sebuah pesantren. Kemudian bertemu kembali ketika mereka sudah beranjak dewasa. Uniknya, setelah bertemu ternyata apa yang mereka bayangkan saat menunggu adzan maghrib di bawah menara masjid benar-benar terjadi. Itulah cuplikan utama cerita novel Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi ini. Tokoh utama Ahmad Fuadi yang berperan sebagai Alif dalam novel tersebut menceritakan ia tidak menyangka dan tidak percaya kalau bisa jadi seperti yang sekarang ini. Pemuda kelahiran desa Buyur, Maninjung, Sumatera Barat itu adalah pemuda desa yang diharapkan bisa menjadi seorang guru agama, sama halnya oleh kedua orang tuanya, atau harapan dari kedua orang tuanya. Jadi si tokoh ini ingin menjadi guru agama ya. Lanjut lagi. Keinginan kedua orang tuanya tentu saja tidak salah. Sebagai emak atau ibu, kala itu menginginkan supaya anaknya menjadi seorang yang bernama, dihormati di kampung seperti menjadi guru agama. Memiliki anak yang soleh dan berbakti kepada orang tua adalah sebuah warisan yang tak ternilai, karena bisa mendoakan kedua orang tuanya dikala sudah tiada. Ujar Alif, mengenang keinginan emak di kampung pada waktu itu. Namun ternyata Alif mempunyai keinginan lain. Ia tak ingin seumur hidupnya terus tinggal di kampung. Ia memiliki cita-cita dan keinginan untuk merantau ke luar kota. Ia ingin melihat keindahan dunia luar dan ingin sukses seperti sejumlah tokoh-tokoh yang ia ketahui dari membaca buku dan mendengarkan cerita teman di kampung. Namun, keinginan Alif tidaklah mudah untuk dicapai. Kedua orang tuanya bergeming supaya Alif tetap tinggal dan bersekolah di kampung untuk menjadi guru agama. Akan tetapi berkat saran dari Maete, yaitu paman Alif yang sedang kuliah di Kairo, akhirnya Alif kecil bisa merantau ke Pondok Madani Gontor
Jawa Timur, dan disinilah kisahnya dimulai. Hari pertamanya di Pondok Madani, Alif terkesima dengan kata ajaib, manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapatlah ia. Di pondok barunya ia terheran-heran mendengar komentator sepak bola menggunakan bahasa Arab. Ada santri mengigau dalam bahasa Inggris. Merinding mendengar ribuan orang melakukan syair Abu Nawas, dan terkesan juga saat melihat pondok yang ia tempati setiap pagi seperti melayang di udara. Ringkas cerita, kemudian Alif berkenalan dengan Raja alias Adnin, Amas, Atang alias Kuswandani, Baso alias Ikhlas Budiman, Said alias Abdul Qadir, dan Dul Majid alias Munir. Kelima bocah yang menuntut ilmu di dunia pesantren Gontor ini setiap sore memiliki kebiasaan unik. Menjelang azan maghrib berkumpul di bawah menara masjid sambil memandang ke awan. Dengan membayangkan awan itulah mereka menggambarkan impiannya. Seperti Alif mengaku jika awan itu bentuknya seperti benua Amerika, yaitu sebuah negara yang ingin ia kunjungi kelak setelah lulus nanti. Begitu juga dengan yang lainnya, menggambarkan awan itu seperti negara Arab Saudi, Mesir, dan benua Eropa. Melewati lika-liku kehidupan di dunia pesantren yang tidak terbayangkan selama ini, kelima santri itu diceritakan di London, berangkat di London, Inggris beberapa tahun kemudian setelah lulus. Kemudian mereka bernostalgia dan saling membuktikan cita-cita dan impian mereka ketika melihat awan di bawah menara masjid waktu itu. Belajar di pesantren bagi Alif ternyata memberikan warna tersendiri baginya. Ia yang dulunya beranggapan bahwa dunia pesantren adalah konservatif, kuno, atau kampungan, ternyata anggapan itu salah. Di pesantren ternyata benar-benar menjunjung sikap kedisiplinan yang tinggi, sehingga mencetak para santri yang bertanggung jawab dan berkomitmen. Di dunia pesantren, mental para santri dibakar oleh para ustadz supaya itu semua dilakukan supaya santri tidak mudah menyerah dan memiliki mental baja. Setiap hari sebelum masuk dalam kelas selalu menyanjung kata-kata ajaib, manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh berhasillah ia. Siapa yang mengira jika Alif anak kampung kini berhasil meraih impiannya untuk bersekolah dan bekerja di Amerika Serikat. Oleh sebab itu, jangan takut untuk bermimpi setinggi-tingginya. Nah, itu adalah resensi dari novel Negeri Lima Menara. Jadi bahasan selanjutnya adalah analisis struktur teks novel ya. Jadi sekilas sudah Ibu berikan sinopsis dari novel Negeri Lima Menara. Nanti setelah kalian membaca sinopsis, haruslah kalian membaca novelnya ya, banyak sekali ya, ada dalam bentuk e-book atau dalam bentuk buku. Silakan kalian cari, ini bagus ya novelnya karena memotivasi di sini ya, memotivasi supaya kita belajar bersungguh-sungguh di sini. Jadi di sini merupakan jenis novel apa? Ya, jenis novel yang memotivasi atau yang inovatif ya. Jadi kita hubungkan antara pelajaran sebelumnya dengan pelajaran sekarang. Ya baiklah, nanti untuk selanjutnya kita akan menganalisis